Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danilo Valeo Alvarez dengan NIM 2253 1039 ingin memaparkan materi tentang tafsir ibadah sholat pada surah Al-Baqarah ayat 43 sampai dengan 46 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sadaqallahul azim, yang artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Mengapa kamu menyuruh orang-orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat, tidakkah kamu mengerti? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Kemudian tafsir Al-Jalalain, Al-Imam Jalaluddin Muhammad At-Mahali, Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti mengatakan, dan dirikanlah salat, bayarkan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya, salatlah bersama Muhammad dan para sahabatnya. Lalu Allah Ta'ala menunjukkan kepada para ulama mereka yang pernah memesankan kepada kaum kerabat mereka yang masuk Islam, tetaplah kalian dalam agama Muhammad, karena ia adalah agama yang benar. Kemudian tafsir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, surat Al-Baqarah ayat 43 mengatakan, kemudian Allah berfirman, dan dirikanlah salat, yakni secara lahir maupun batin, dan tunaikanlah zakat terhadap orang-orang yang berhak menerimanya, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Maksudnya, salatlah beserta orang-orang yang salat, karena bila kalian melakukan hal itu dengan keimanan kepada Rasul-Rasul Allah dan ayat-ayatnya, maka sesungguhnya kalian telah menyatukan antara perbuatan-perbuatan yang lahir dan yang batin, dan antara keikhlasan kepada Allah dan berbuat baik kepada hamba-hambanya, dan antara ibadah-ibadah hati dengan ibadah tubuh dan ibadah harta. Dan firman-Nya, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk, maksudnya salatlah bersama orang-orang yang salat. Di sini perintah untuk salat berjamaah dan juga menunjukkan hukum wajibnya, dan bahwasannya ruku itu merupakan rukun di antara rukun-rukun salat, karena Allah menyebutkan salat dengan kata ruku, sedangkan mengungkapkan suatu ibadah dengan kata yang merupakan bagian darinya adalah menunjukkan kepada wajibnya hal itu padanya. Kemudian Al-Baqarah ayat 45, tafsir Al-Jalalain mengatakan, mintalah pertolongan dalam menghadapi urusan atau kesulitan-kesulitanmu dengan jalan bersabar, menahan diri dari hal-hal yang tidak baik dengan sholat. Khusus disebutkan di sini untuk menyatakan bagaimana pentingnya sholat itu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi SAW hatinya risau disebabkan suatu masalah, maka beliau segera melakukan sholat. Ada pula yang mengatakan bahwa perkataan ini ditunjukkan kepada orang-orang Yahudi yang terhalang beriman disebabkan ketamakan dan ingin kedudukan. Maka mereka disuruh bersabar, yang maksudnya ialah berpuasa, karena berpuasa dapat melenyapkan itu. Salat karena dapat menimbulkan kekhusyuan dan membasmi ketakaburan, dan sesungguhnya maksudnya salat amat berat, akan terasa berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang cenderung kepada berbuat taat. Tafsir As-Sa'di mengatakan, Allah memerintahkan kepada mereka untuk meminta pertolongan dalam menyelesaikan segala urusan mereka dengan kesabaran dalam segala bentuknya, yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah hingga dia mampu menunaikannya, sabar dan dari kemaksiatan hingga dia menghindarinya, dan sabar dalam menghadapi takdir Allah yang menyakitkan agar dia tidak mengecamnya.
Dengan kesabaran dan menahan diri terhadap segala yang diperintahkan oleh Allah untuk bersabar atasnya adalah sebuah pertolongan yang besar dalam setiap perkara dari perkara-perkara yang ada. Dan barang siapa yang bersabar, niscaya Allah akan membuatnya menjadi sabar. Demikian juga sholat yang merupakan timbangan dari keimanan dan dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Dapat dijadikan pertolongan dalam segala perkara kehidupan. Dan sesungguhnya yang demikian itu, yaitu sholat, sungguh berat. Maksudnya sulit, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sholat itu adalah mudah bagi mereka dan sangat ringan, karena kehusyuan, takut kepada Allah, dan mengharap apa yang di sisinya mengharuskan adanya realisasi perbuatan itu dengan dada yang lapang demi mencari ganjaran dan takut dari hukuman. Berbeda dengan orang-orang yang tidak demikian, karena tidak ada pendorong baginya yang mengajaknya kepada hal tersebut. Dan bila pun dia melakukannya, maka hal itu menjadi suatu perkara yang paling berat yang dia rasakan. Khusyuk adalah ketundukan hati, ketentraman, dan ketenangannya karena Allah Ta'ala serta kepasrahannya di hadapan Allah dengan segala bentuk, menghinakan diri, rasa butuh, dan iman kepadanya dan kepada pertemuan dengannya. Kemudian, tafsir ayat 46, tafsir Al-Jalalain mengatakan, orang-orang yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka ketika berbangkit dan bahwa mereka akan kembalinya, yaitu di akhirat, dan bahwa dia akan membalas segala perbuatan mereka. Tafsir As-Sa'di mengatakan, yaitu orang-orang yang meyakini, yakni orang yang yakin serta percaya bahwa mereka akan menemui Rabb-nya, lalu dia akan membalas perbuatan-perbuatan mereka, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Inilah yang meringankan mereka dalam beribadah, yang mewajibkan bagi mereka untuk berhibur diri dalam segala musibah, berlapang. Inilah yang meringankan mereka dalam beribadah, yang mewajibkan bagi mereka untuk menghibur diri dalam segala musibah, berlapang dada dalam segala kesulitan, dan mencegah mereka dari berbuat keburukan. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan yang abadi dalam ruangan-ruangan yang tinggi. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada pertemuan dengan Rabb-nya, maka sholat dan ibadah-ibadah lainnya adalah suatu hal yang paling sulit bagi mereka. Kemudian, sebab nuzul. Sebab nuzul dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ayat 44 surat Al-Baqarah di atas turun berkenaan dengan kasus salah seorang rohib Yahudi Madinah yang berkata kepada menantu, kaum kerabat dan saudara sesusunannya yang telah masuk Islam, seraya berkata, tetaplah kamu kepada agama yang kamu anut, Islam, dan amalkanlah apa yang diperintahkan Muhammad, karena perintah itu memang benar, tetapi ia sendiri tidak mau melakukannya apa yang dia ucapkan. Lalu turunlah ayat, Atamuruna al-nasabil birri wa tansawna anfusakum, dan seterusnya. Ayat ini pada dasarnya mengingatkan semua umat manusia, khususnya kaum muslim, agar sekiranya tidak bersikap seperti para rohib ahli kitab. Kemudian kesimpulannya, ayat-ayat di atas adalah sebuah perintah bagi seluruh manusia untuk menyembah Allah Ta'ala, khususnya dengan ibadah sholat, karena dialah yang telah menciptakan manusia, baik manusia terdahulu ataupun manusia yang akan datang. Perintah menyembah atau beribadah dalam ayat ini memiliki makna yang luas, memiliki korelasi yang kuat dengan tujuan dan dari diciptakannya jin dan manusia, yaitu untuk beribadah kepadanya saja. Dalam ayat di atas juga terdapat kewajiban untuk beribadah kepadanya saja, karena Allah adalah pencipta yang telah memberikan berbagai kenikmatan dan menciptakan manusia dari ketiadaan. Dia juga telah menciptakan umat-umat sebelum kita. Nikmat yang diberikannya berupa nikmat yang nyata dan nikmat yang tidak nampak, dan menjadikan bumi sebagai tempat tinggal dan tempat berketurunan, bercocok tanam, berkebun, melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, serta manfaat bumi lainnya. Dan dia juga telah menciptakan langit sebagai sebuah atap bangunan yang telah dia letakkan kepadanya matahari, bulan, dan bintang. Kemudian itulah tadi pemaparan materi
Dari saya, sekian dan terima kasih.